Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu ke-10 setelah Trinitatis, 24 Agustus 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, Kasih Setia Tuhan Tetap Selama-lamanya. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1-3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hamba-Mu Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu, sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum pertama sampai keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu.
karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami, untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus gembala kita. Siang malam kita didukungnya. Puji Dia, tidakkan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilangkan luka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan minggu ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 24. Kita baca secara responsoria. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam
kami juga menasehati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, lepas dan bertemu, engkau memujimu ke tempat yang terang, menang ke rumahmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
ekor serapim.
Shalom. Shalom. Mari sejenak kita dengar warta Minggu ke-10 setelah Trinitatis 24 Agustus 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum anak lahir. Pada hari Kamis 14 Agustus 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Bapak Samuel Marpaung, Ibu Romanti Boru Hutagalung, alamat Jalan Arjuna Gang Lestari nomor 7, Labu Baru Barat Timur. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat baru. Mulai minggu hari ini 24 Agustus 2025 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Bapak Dani Haposan Sitorus, Ibu Irma serta Rotua Irene Yulianti Boru Simatupang beserta 3 orang anak pindah dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST Jemaat Okumene PT Anaklasis Mohon bangku, alamat Jalan Ronggo Warsito, Gang Mulia Rejo 2, nomor 36, Sektor Komplek Gubernur. Yang ketiga, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Malpin Giopani Simanjunta, putra dari Bapak M. Simanjunta, Ibu HRA Boru Sinurat. Alamat Jalan Kelapa nomor 12A, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dengan Dela Angelina Boru Tambunan, putri dari Bapak Sintua Insinyur S. Tambunan, Ibu DF Boru Panjaitan. Alamat Jalan Arjuna nomor 8, Sektor Labu Barat Timur. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis 28 Agustus 2025 bertempat di ruang konseling HKBP Pekanbaru dimulai pukul 10 WIB. Yang berikutnya, warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Prengki Mangasa Tampu Bolon, putra dari Bapak L. Tampu Bolon, Ibu L. Borusitorus. Alamat Jalan Sidomulyo 1 nomor 26, Sektor Padang Bulan 2. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru dengan Pepriana Romasta Boru Hutahayan, putri dari Bapak Charles Hutahayan, Ibu Rosti Boru Pangaribuan. Alamat Tanjung Priuk, Jemaat GMI Betsaida Tanjung Priok, Resort Betsaida. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 September 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 24 Agustus 2025 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Awe Hutagalung, Ibu Rugun Boru Sitompul beserta 1 orang anak. Alamat Jalan Durian Gang Lingkung nomor 5, Sektor Labu Baru Timur. Pindah ke HKBP Sidorame, Medan. Yang kelima, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 19 Agustus 2025 telah meninggal dunia Bapak Vanderson Anggianto Silaban, umur 32 tahun, suami dari Ibu Melda Juliati Boru Simanjuntak. Alamat Simpang BPG, Jalan Tenayan Jaya, Perum Wahana Tenayan, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Minggu ini 24 Agustus 2025 pukul 13 WIB
diadakan penghiburan bagi keluarga yang dipimpin Amang Pendeta Mikael Opel Panjaitan STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Bambu Kuning Tenayan untuk mengikuti acara penghiburan tersebut. Yang keenam, sumbangan. Gereja kita telah menerima sumbangan pengecatan pagar sekolah minggu Padang Bulan dari keluarga Opung Yuben Samuel Munte, Padang Bulan 2. Yang berikutnya, gereja kita telah menerima sumbangan dana untuk pembelian meja pingpong dari sektor Labu Barat Timur sebesar 1.500.000. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan memberkati. Suara Koinonia 1, pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini 24 Agustus 2025. Pendeta Donda Simanjuntak MTH atau Pendeta Resot melayani di HKBP Tampan dalam rangka temu pisah Pendeta HKBP Tampan. Yang kedua, program seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu mengadakan perlombaan ajang bakat anak sekolah minggu dengan 2 kategorial, yaitu yang pertama, lomba iringan musik keyboard sekolah minggu. Persyaratannya: A. Peserta jemaat HKBP Pekanbaru. B. Peserta kelas 5 sampai dengan kelas 1 SMP. C. Peserta memainkan 1 lagu pilihan dari 3 lagu yang disediakan oleh panitia. D. Alat musik keyboard boleh dibawa oleh masing-masing peserta. E. Penilaian: ketetapan dalam memberikan intro, ketetapan membaca notasi atau ketukan dan chord, kreativitas pemberian filter dalam iringan. Yang kedua, lomba solo pop rohani. A. Peserta jemaat HKBP Pekanbaru. B. Peserta kelas 3 sampai kelas 1 SMP. C. Peserta menyanyikan 1 lagu pop rohani. D. Iringan musik disediakan oleh peserta berupa musik one atau karaoke atau musik keyboard. Pemain disediakan oleh peserta. E. Penilaian materi suara, teknikal vokal, pembawaan, dan penampilan. Pendaftaran dimulai dari tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Bagi peserta yang ingin mendaftar dapat mengambil formulir dan pendaftaran diri kepada Sekolah Minggu Kota. Kontak person tertera di Warta Jemaat dan Sekolah Minggu Padang Bulan. Pada hari Minggu di Gedung Sekolah Minggu, pendaftaran gratis. Jadwal perlombaan yang pertama, technical meeting tanggal 31 Agustus 2025, lomba iringan musik keyboard jam 14 sampai 15 dan lomba solo pop jam 15 sampai 16. Yang kedua, perlombaan lomba solo pop rohani pada tanggal 14 September 2025, lomba iringan musik keyboard sekolah minggu pada tanggal 21 September 2025. Diharapkan anak sekolah minggu dapat mengikuti perlombaan tersebut. Yang berikutnya, sekolah minggu ceria. Seksi sekolah minggu mengadakan ibadah sekolah minggu ceria di rumah Hari dan Maria atau keluarga Amang Sintuaha HF Purba Inang N Boru Nababan yang diadakan pada hari Minggu 24 Agustus 2025 jam 16 WIB. Tempat di Clubhouse Perumahan Bali Pavilion, Jalan Parit Indah, Siantan Raya. Diharapkan kehadiran semua anak sekolah minggu kota untuk mengikutinya. Terima kasih. Untuk dress code alamat dapat menghubungi guru horong masing-masing. Yang ketiga, sokongan dana diakonia sosial. Minggu hari ini 24 Agustus 2025 kita mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Yang keempat,
PHD Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 25 Agustus 2025 diadakan PHD Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-80 tahun, bertempat di HKBP Jalan Segar, masuk pukul 14 WIB. Setelah selesai ibadah diadakan beberapa kegiatan perlombaan, dress code merah putih. Yang kelima, PHD Seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin 25 Agustus 2025 diadakan pertandingan Seksi AMA masuk pukul 19 WIB bertempat di gereja. Yang mengisi lagu pujian Kor AMA Tiberias, vokal grup keluarga sektor Bambu Kuning Tenayan, vokal grup AMA sektor Labu Baru Timur, sektor Padang Bulan 1, sektor Labu Baru Barat, sektor Rintis, vokal grup sektor Komplek Gubernur. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti pertandingan tersebut. Yang keenam, seksi lansia, kunjungan gerejani. Minggu hari ini 24 Agustus 2025, lansia HKBP Pekanbaru mengadakan kunjungan gerejani ke HKBP Tampan yang dipimpin Inang Diakonis Ruslina Hutapea. Pada hari Selasa 26 Agustus 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna biru. Dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Yang ketujuh, ibadah bulanan Naposobulung. Ibadah bulanan Naposobulung akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 19 WIB, tempat di rumah Saudara Yosua Pasaribu atau Tarisa Pasaribu, alamat Jalan Sirsa 2 Blok C nomor 16, Jalan Sirsa nomor 2 Blok C 16 nomor 25, Perumahan Pandau Permai. Diharapkan kehadiran Naposobulung untuk mengikuti ibadah tersebut. Suara Diakonia, seksi pendidikan. Yang pertama, dana prestasi. Persyaratan penerima dana prestasi anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru. Yang pertama, untuk tingkat SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 7 sampai kelas 9, SMA atau SMK sederajat kelas 10 sampai kelas 12, ranking 1, 2, dan 3 pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 berdasarkan piagam atau sertifikat atau surat keterangan dari sekolah masing-masing yang dilampirkan fotokopi rapor yang sudah dilegalisir dan diketahui atau ditandatangani oleh Sintua Sektor. Yang kedua, untuk tingkat perguruan tinggi D1 atau S1, D3 atau S1 dengan transkrip nilai indeks prestasi atau IP lebih besar atau sama dengan 3,6 di semester genap, dilampirkan fotokopi dan dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. Jika daftar nilai hasil studi DNHS semester genap tahun ajaran 2024-2025 diambil melalui portal universitas, maka dokumen yang dicetak langsung dari sistem portal universitas harus memuat informasi nama lengkap mahasiswa dan nomor induk mahasiswa atau NIM dan nama universitas, fakultas, dan program studi. Yang berikutnya, bantuan pendidikan. Persyaratan penerimaan bantuan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Pekanbaru tahun ajaran 2024-2025. Bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat tingkat SD sampai dengan SMA atau SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu atau kurang cukup dapat melampirkan fotokopi rapor semester genap
tahun ajaran 2024-2025 dan berdasarkan pengajuan Sintua Sektor, dan selanjutnya akan diverifikasi oleh tim Diakonia Seksi Sosial. Batas air penerimaan berkas pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pukul 10 WIB. Berikutnya pengumuman penerimaan dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Minggu 6 September 2025 dan penyerahan hadiah dana prestasi dan bantuan pendidikan tahun 2025 pada hari Sabtu 13 September 2025 pukul 14 WIB setelah selesai ibadah. Untuk informasi silakan menghubungi seksi pendidikan dengan nomor HP tertera di Warta Jemaat. Yang kedua, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta jemaat lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, agarkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, negara rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan sedia tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu yang ke-10 sesudah Trinitatis. Tertulis di Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat 18, saya bacakan bagi kita, begini bunyinya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca nas ini, kita melihat penggambaran yang sangat nyata dan jelas perbedaan antara kita manusia dengan Allah, bahwa dalam satu kalimat, dalam satu pernyataan kita melihat dua sifat dari Allah sendiri, yaitu Dia itu kekal dan setia. Dua nilai dalam satu kalimat kita lihat yang menjadi sifat Allah, kekal dan juga setia. Sementara kita manusia, kita lihat di sana tidak kekal. Tidak kekal dan juga cenderung rapuh, mudah hilang. Ini refleksi dari Raja Daud. Setelah dia memperhatikan dan menggumuli imannya, kebersamaannya dengan Allah. Jadi sebagai Daud, seorang raja, kita sangat terinspirasi dengan refleksi kehidupannya ini. Kenapa? Seandainya Daud menyatakan hal-hal yang berbeda, mungkin kita maklum-maklum saja. Misalnya dia bilang, kita bisa kok mengalahkan yang lebih besar dari kita. Dia bisa mengatakan demikian karena dia punya pengalaman pernah mengalahkan Goliat. Jadi kalau dia bilang, bisa kok, jangan takutlah, saya aja dulu kecil melawan Goliat menang, jangan takut, kita pasti bisa. Bisa aja dia bilang begitu. Atau dia juga bisa bilang, bisa itu kita atur semuanya itu, amanlah itu. Karena dia seorang raja, karena dia pernah mengatur satu kondisi untuk mendapatkan yang diinginkan hatinya. Tentu kita tahu itu, bagaimana dia mengatur seorang prajurit, bagaimana supaya cepat mati, ditaruh di depan, barisan depan, untuk mendapatkan yang diinginkannya. Dia bisa ngomong begitu karena dia adalah seorang raja dalam kuasa dan kewenangan yang hampir tidak ada batas. Jadi dengan kewenangan dan kuasanya yang besar,
Itu semua dimungkinkan untuk diucapkannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, justru kita melihat berbeda ini sekarang. Ya. Dia bilang manusia itu seperti rumput, manusia. Hari-hari manusia itu seperti rumput dan dia ada juga di dalamnya. Dia tidak membuat pengecualian terhadap dirinya sendiri, tapi dia katakan manusia, maka dia juga ada di dalamnya. Dia ikut serta. Dia juga membicarakan dirinya sendiri. Kesaksian luar biasa nih Mang Inang ya. Dia tidak ambil kemuliaan sedikit pun dari pekerjaannya yang sebenarnya luar biasa. Tapi dia memberikan satu refleksi kepada kita untuk mengingatkan kita, kita ini tidak kekal. Dan kita juga rapuh, mudah hilang dari kehidupan ini. Di satu sisi juga ini mengkritik secara halus tindakan manusia yang merasa lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Padahal Daud bisa melihat manusia itu juga hadir dalam eksistensinya yang terbatas, yang serba terbatas itu dalam makhluk ciptaan lain juga. Daud bisa melihat begitu karena memang di musim semi rumput-rumput itu tumbuh subur. Tapi kalau angin timur datang, Hamnin itu kalau nggak salah namanya Hamnin, yang membawa panas, maka rumput-rumput itu menjadi kering. Kering, layu, dan akhirnya berterbangan semua. Nah, jadi dia juga mau mengkritik secara halus dominasi manusia atas ciptaan yang lain, yang bukan lagi hanya memanfaatkan untuk kebutuhannya, tapi juga sudah mengeksploitasi. Maka kita harus bergandengan dengan alam, Mang Inang ya, berbarengan, karena semua diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tadi tentang angin, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Itu kita bisa pandanglah sekarang pada zaman ini perubahan, ya. Perubahan, angin perubahan. Jadi angin perubahan ini harus ada, memang harus ada, karena manusia itu berkembang, ilmu pengetahuannya berkembang. Kita tidak boleh tidak ikut serta dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan. Orang percaya tidak boleh hanya mengandalkan yang dia baca saja, ya, tapi dia juga harus terus serta dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita hanya memegang iman saja, ya, ini konteksnya terlepas sama Inangnya, supaya jangan nanti ada yang menyorot, wah kata abang itu rupanya bukan hanya iman gitu. Ya. Ini dalam konteksnya. Dalam konteksnya kalau kita menarik diri mundur dari ilmu pengetahuan, kita merasa pengetahuan tentang yang tertulis di Alkitab itu sudah cukup, maka ilmu pengetahuan akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman menarik diri dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan akan dikuasai oleh orang-orang yang kita katakanlah yang ateis. Tetapi juga kalau kita terlalu berpihak kepada ilmu pengetahuan, kita akan lemah juga secara iman. Maka itu harus berjalan berbarengan. Rumusnya itu ada dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi kalau seorang profesor di laboratoriumnya, tentu dia memakai rasio akal pikirannya dengan maksimal, optimal. Ya. Nah, letak iman di mana? Letak takut akan Tuhan di mana? Ketika penemuannya itu akan menyebabkan kekacauan, menyebabkan kehancuran, maka imannya harusnya melarang dia untuk mempublish hasil penemuannya. Maka iman dan ilmu pengetahuan berjalan berbarengan. Demikian juga dengan perubahan sebagai buah-buah dari pengetahuan manusia, tentu banyak perubahan yang terjadi. Amang Inang, kita harus bijak dalam perubahan ini. Jangan langsung ditolak. Kita hanya berpegang pada nostalgia, najolo. Beberapa hal itu baik, najolo. Tapi beberapa hal lain kita harus jujur, enggak kontekstual lagi.
Maka perubahan itu kita terima, tetapi tidak langsung kita telan. Juga tidak langsung kita tolak. Mari kita ukur. Tadi kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu. Mari kita uji dulu. Ada kesongonina biasa. Diuji dulu. Kalau tidak melanggar prinsip-prinsip, kenapa tidak? Supaya kita tidak tinggal dalam nostalgia masa lalu saja, menginangnya. Generasi Z sekarang berada di tengah-tengah, Gen Z ya. Kalau terlalu berpihak kepada generasi yang di atasnya, atau terlalu berpihak kepada generasi sesudahnya, semua punya dampak. Kalau terlalu berpihak pada generasi sebelumnya, maka jadi Gen Z yang banyak Z-nya. Kalau di komik itu biasanya orang tidur itu Z tulisannya begitu. Nah, jadi angin itu perubahan, tetapi dalam hal ini, dalam konteks rumput ini, perubahan itu memang harus menerbangkan semua yang lemah. Jadi karena kita digambarkan sebagai rumput yang sudah kering, yang tidak kuat, maka kita digambarkan gampang hilang. Nah, lalu apa yang kekal? Yaitu Allah sendiri dalam kasih setianya. Itu yang kekal. Kalau manusia tidak kekal. Beberapa orang mencoba untuk menanamkan eksistensinya bukan hanya di dunia nyata, juga di dunia maya. Butuh validasi dan juga persona digital. Bukan tidak mungkin, tapi lucu saja membayangkannya. Misalnya kita akan dulu Rudolf Bultmann tahun 1850 sekian, 1930 sekian, menulis di bukunya, dikatakan begini. Marie Curie dulu mengatakan begini di bukunya, tahun abad kesekian. Agak lucu membayangkan dulu Pendeta Ovel Panjaitan tahun, ini dibaca tahun 2100 kita katakan. Dia menulis di Facebooknya, hari Minggu tanggal 24 Agustus jam sekian. Agak lucu sebenarnya membayangkannya, Mang Inang ya. Saya udah mengikuti Facebook itu mulai tahun 2009 kalau nggak salah, 2009. Dan saya punya banyak akun, karena waktu mendaftar gagal terus. Saya pikir gagal, rupanya udah jadi. Makanya Facebook saya ada banyak, kalau nama saya diketik itu dia akunnya banyak keluar. Tapi itu nggak dipakai karena waktu itu nggak mengerti. Jadi terbuatlah banyak akun gitu. Nah, jadi kalau saya menulis mungkin itu akan tinggal, tapi dia akan hilang lagi nanti. Terjadi kerusakan sistem atau yang lain yang bisa menghilangkan penyimpanan digital ya. Storage di server di pusat-pusat platform media sosial itu bisa hilang. Tapi agak lucu, dulu dia katakan di Twitter namanya jejak digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara terkasih, maka kita tadi terberkati dengan nyanyian dari Serafim, Sabda Suci Tuhan, itu sebagai pedoman kehidupan, sebagai penolong, dan juga menjadikanku kuat. Tadi saya dengar begitu nyanyiannya. Sabda suci Tuhan menjadikanku kuat. Sabda suci. Maka 2 ayat setelah yang terakhir, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Ini mengingatkan kita kepada persekutuan. Ini mengingatkan kita kepada persekutuan. Yang di dalam persekutuan itu adalah sabda suci Tuhan, firman Tuhan. Sama seperti epistel yang kita baca dari 1 Tesalonika 5 itu ayat 12 itu, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Itu dalam menghadapi tantangan yang sangat berat dari orang-orang
Yahudi dan juga orang-orang Romawi yang tidak senang atas munculnya gereja orang-orang percaya, maka Paulus mengingatkan, hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Itu mengingatkan kepada persekutuan. Dalam persekutuanlah kita menerima kekuatan amanginangnya. Juga di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, ketika mereka merasa mereka itu dominan, lalu padahal Tuhan mengundang semua orang dari berbagai latar belakang, masuklah orang-orang yang bukan Yahudi ke dalamnya. Mereka agak risih. Apalagi Paulus dengan keras mengatakan, tidak lagi aturan perjanjian lama. Orang tidak perlu lagi bersunat. Patiknya si Musa itu tidak menjadi jalan keselamatan. Maka beberapa orang dari mereka itu merasa risih. Mereka dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Beberapa orang inilah yang akhirnya mundur karena tidak nyaman. Jadi kita tidak pernah kehabisan alasan untuk menghindari pertemuan-pertemuan ibadah jemaat ya. Sedangkan berdoa aja kita punya alasan kan, dakubuan kacaku. Banyak alasan. Di gereja itu kurang enak, kurang ini. Amanginang, kalau kita mau sesuatu yang sudah jadi, itu enggak di sini tempatnya. Kita justru diminta untuk berbuah. Maka masukilah dunia yang rundut ini dan berkaryalah di dalamnya, bukan menjauhkan diri. Ya. Seorang yang jahat pernah memberitakan kabar baik. Contoh ya, nanti kalau kita tahu ini kutipan siapa, kita akan kenal orangnya. Kalau kita benci sistem, kita bukan menjauh, tapi masuki sistem itu, berusahalah, berjuanglah mencapai puncak dari sistem itu, supaya kita bisa mengubahnya. Jadi bukan justru menjauhi. Bahkan Paulus katakan di 1 Tesalonika 5 itu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Teguran itu juga mesti dihormati. Kalau kita lihat, parpungannya gak enak, gak nyaman. Itu kita masih dilihat dari luar. Apalagi kalau orang datang menegur kita, dipicang kita, pasti kita sangat marah. Ya. Karena teguran itu sudah jadi barang langka sekarang kan. Udah barang, orang jadi segan juga menegur orang lain karena takut dianggap intervensi. Ya. Takut dianggap melanggar batas-batas privasi. Padahal teguran ini sangat baik sebenarnya. Bahkan Paulus katakan ini, hormatilah orang-orang yang memimpin kamu dalam Tuhan. Bahkan jika mereka menegur kamu, itu juga harus dihormati. Jadi kita tidak bisa mengatur semua hal, tetapi kita punya pemimpin yang harus kita hormati, bahkan tegurannya pun harus kita. Kenapa? Karena persekutuan itu, karena perkumpulan itu di sana diberitakan firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang kekal amanginangnya. Ini saya kutip kalau di 1 Petrus 1 ayat 25 dikatakan begini, ayat 24 dan 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Maka Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak kekal, tetapi Allah kekal, dan kita diuntungkan dengan kesetiaannya yang tetap selama-lamanya, maka kita diundang untuk kita beroleh jalan, pintu untuk bisa masuk ke dalam kekekalan itu. Masuk ke dalam kesetiaan Allah yang sangat kita rindukan itu. Meskipun kita orang-orang yang tidak kekal dan orang-orang yang rapuh, tapi kita punya jalan masuk. Jalan masuknya dari mana? Itulah seperti yang dikatakan tadi di situ, yaitu orang-orang yang takut akan Dia, yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Secara Mazmur begitu dikatakannya. Tapi kalau kita pandang secara perjanjian baru, maka semua sudah digenapi dalam diri Tuhan Yesus sendiri.
Semua digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Aku datang bukan untuk membatalkan Taurat dan kitab-kitab para nabi. Aku datang untuk menegakkannya, untuk menggenapinya. Tuhan Yesus katakan demikian di Matius 5 ayat 17. Maka dari sudut pandang perjanjian baru, kalau kita mau masuk ke dalam kemurahan Allah, dalam kasih setianya dan dalam kekekalannya, maka kita tinggal dalam Yesus. Kita tinggal dalam Yesus dan kita tinggal dalam persekutuan. Sebab dalam persekutuanlah kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yaitu adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya pikir khotbah ini akan mengarah kepada supaya kita dalam memahami kasih setia Tuhan juga menerima dengan ucapan syukur, penuh syukur kalau kita diundang dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah dalam kebaktian-kebaktian kita. Ada 2 hal atau 3 yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita menyadari bahwa waktu kita sangat terbatas dan hidup kita rapuh, maka kita perlu memakai waktu kita itu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang terbatas itu kita mau pakai sebaik-baiknya. Seperti kalau kita pulang ke kampung, di rumah opung, seminggu atau 2 minggu, tentu kita lakukan yang terbaik ya. Kita bersihkan pekarangannya, kalau belum punya dapur atau kamar kita tambahin. Karena waktu kita terbatas, kita mau berikan yang terbaik. Maka kita pakai sebaik-baiknya. Yang pertama, yaitu persekutuan. Persekutuan yang memuliakan Tuhan. Jadi persekutuan kita itu kita ingat, kita masuk kepada persekutuan dalam nama Allah yang kekal dan yang setia selama-lamanya. Maka yang seharusnya kita lakukan dalam setiap persekutuan kita adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itulah penghormatan kita kepada Allah yang kekal dan setia selama-lamanya, memuliakan Tuhan. Kalau ada hal-hal lain selain daripada itu, mari kita koreksi kembali. Kalau ada persekutuan, punguan-punguan yang punya misi lain, mungkin seseorang mau menonjolkan diri, atau seseorang mau menonjolkan orang lain, punya kepentingan dan lain-lain, mari kita koreksi kembali persekutuan kita. Apakah persekutuan ini memuliakan Tuhan? Karena waktu kita terbatas. Maka ada baiknya setiap kita melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing, dan dalam persekutuan itu apakah kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, melakukan yang baik. Jadi saya katakan tadi tentang perubahan nama nginangnya, jangan langsung kita terima, jangan langsung juga kita tolak, tapi kita ujilah. Kita uji dahulu dengan ukurannya firman Tuhan. Jadi kita bertumbuh dalam persekutuan, bertumbuh dalam firman, maka firman itu kita pakai untuk menyaring perubahan, menyaring kemajuan yang terjadi di tengah-tengah dunia kita ini, supaya kita mau mengambil peran dalam dunia ini, melakukan yang baik. Sebab itulah yang dimintakan Tuhan kepada kita. Selain daripada bertahan dalam kesulitan, kita juga diminta untuk berbuah dan berkarya dalam hidup kita ini. Karena Allah yang kekal dan setia, itu menjadi keuntungan kita. Sebab kita selalu punya kesempatan untuk datang kepada kekekalannya, dalam kesetiaannya, dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian khotbah pada hari ini kepada kita. Terpujilah Tuhan yang kekal dan yang setia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta di sorga atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami melalui hamba-Mu Raja Daud yang memandang dirinya dan semua manusia di hadapan-Mu itu seperti rumput yang mudah diterbangkan angin menjadi kering dan mati. Tetapi Tuhan, Dia juga mengabarkan kepada kami bahwa kasih setia-Mu itu kekal selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami yang telah membela kami Tuhan, menebus kami dari dosa dan kematian. Jika kami merasa kesulitan Tuhan untuk tetap tinggal dalam kasih setia-Mu,
Ajarlah kami Tuhan, biarlah kami tetap dalam persekutuan ibadah, supaya kami saling menopang dalam doa-doa dan juga dalam hidup kerohanian kami, supaya kami sanggup Tuhan untuk menjalani hari-hari kami, bertahan dalam kesulitan, bertahan dalam godaan-godaan dunia ini Tuhan, dan juga tetap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demikianlah kami akan mengisi hari-hari kami Tuhan, sampai nanti Engkau menentukan kepada setiap kami kapan kami harus kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, berkatilah hidup gereja-Mu Tuhan, program dan pelayanannya Engkaulah kiranya memberkati, beri hikmat dan kekuatan kepada setiap pelayan dan juga jemaat untuk dapat melakukan semuanya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Jikapun kami menerima yang baik dari setiap program itu, biarlah itu kami terima oleh karena kasih dan kemurahan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap rencana daripada jemaat-Mu Tuhan yang akan segera menerima berkat pernikahan daripada-Mu, yang juga yang baru pindah Tuhan, dan semua Tuhan yang terjadi di tengah-tengah umat-Mu Tuhan di gereja kami ini, berkatilah semua orang. Tolonglah Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan juga tolong juga Tuhan dalam mengerjakan pekerjaannya, tetap mengandalkan firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dalam pendidikannya, pekerjaannya, rumah tangganya masing-masing, yang jauh maupun yang dekat, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Jagalah dan tolonglah mereka Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Jauhkan mara bahaya, biarlah mereka bertumbuh dalam iman dan ilmu pengetahuan yang cukup baginya Tuhan, untuk dapat menerima nantinya apa yang telah Engkau sediakan bagi hidup mereka di masa yang akan datang. Kami percaya itu semua adalah baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang tetap dalam keadaan sakit atau sedang sakit pada saat ini Tuhan. Kasihanilah Tuhan, berilah kesembuhan, berilah kekuatan, dan juga Engkaulah Tuhan yang tetap memelihara rohnya Tuhan, agar tetap memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun dalam keadaan sakit. Tetapi kami meminta Tuhan, berikanlah kesembuhan supaya dapat kembali Tuhan melakukan segala aktivitas, kegiatan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati semua keluarga Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, menjadi tempat kehadiran-Mu Tuhan, supaya Engkau membekali semua keluarga untuk menjadi pemberita-pemberita firman-Mu Tuhan kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kedua ke depan dan juga bantuan diakoni sosial. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam
dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, oleh apa hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nama Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata.
sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara sekalian.